Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai webinar ini dengan berpantun terlebih dahulu. Makan kentang di pagi hari, cakepnya mana Bapak Ibu boleh di-unmute? Makan, Cakep. oke. Eh, Gombyang ikan pakai belimbing wuluh. Cakep. Selamat Selamat datang di giat kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. First and foremost, I'd like to extend my warmest welcome to respectable Ibu Dr. Oom Rohmah Syamsuddin M. Hum as a head of English Education Program, Faculty of Postgraduate University of Indraprastha PGRI, Honorable Bapak Dr. Dasmo as our supervisor, Honorable Bapak Atep Yulia Nugraha SSI MPD, as the principals of SMP PGRI Kelapa Nunggal, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Entik Sri Iyanieti SPD MPD sebagai Wakasek Kurikulum. And our team members, and to all of you, Bapak Ibu, the teachers of SMP PGRI Kelapa Nunggal who attended this virtual meeting. A very welcome to all of you. Hope that you find this event both engaging and informative. I'm Ria Triana, and I'm delighted to be your host for today's event. Baik, Bapak Ibu, the next agenda, I'd like to invite Ibu Dr. Oom Rohmah Syamsuddin to deliver an opening remark. Baik, Ibu, the screen is yours. Oke, terima kasih. Thank you very much, ladies. No, all of you ladies. Oh, enggak ada pada semua. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih host yang sudah memberi kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan juga para guru di SMP PGRI Kelapa Nunggal ya, di Cilengsi ya Bu ya. Host, could you please share screen? Thank you. Okay, the first thing in my slides. Okay, thank you. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Unindra untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di SMP PGRI Kelapa Nunggal ya, walaupun kita secara virtual ya Bapak Ibu tidak datang langsung ke sana. Diharapkan dengan silaturahmi ini kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu beserta mahasiswa pasca sarjana kami untuk sharing, berbagi ilmu dan diskusi serta mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Next slide please. Jadi Bapak Ibu, begitulah cara kami mendidik para mahasiswa selama ini ya. Mereka bukan hanya belajar menimba ilmu, learning to know, tetapi juga mempraktekkan langsung ilmu yang dipelajari dan dikuasai, learning to do, melalui karya nyata yang diabdikan kepada masyarakat. Kali ini karya mereka di-share kepada rekan sejawat, para guru, dengan harapan dapat memberikan informasi, pengetahuan, atau bahkan keterampilan tambahan kepada sesama guru yang pada gilirannya dapat memperkuat kompetensi profesional rekan-rekan guru. Ya, next please. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan model pembelajaran learning to know tadi dan learning to do, diharapkan para mahasiswa kami tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjalankan tugas belajar berikutnya, yaitu learning to be, belajar menjadi dirinya sendiri. Jadi, jika itu bisa dilakukan dengan baik, para mahasiswa kami mempunyai peluang besar tumbuh menjadi seorang bintang, yakni menjadi guru yang layak dimodelkan
dan diteladani oleh para peserta didik. Jika itu terlampaui, mereka bahkan dapat berkembang menjadi guru sebagai kaum pembelajar yang cakap melakukan learning to live together, ya, yaitu hidup bersama warga sekolah untuk maju bersama membangun kesuksesan bersama. Ya, next slide please. Thank you. Pembelajaran seperti itu yang kami lakukan selama ini, Bapak Ibu, untuk teman-teman guru dengan biaya pendidikan yang amat terjangkau, yang dapat dijangkau oleh rekan-rekan guru honorer sekalipun, ya. Dengan spirit membantu kalangan ekonomi bawah terbatas, Unindra terus membuka peluang seluas-luasnya untuk teman-teman guru yang ingin melanjutkan studinya pada jenjang magister S2 dengan 4 program studi, yaitu MIPA yang terakreditasi baik sekali, IPS juga terakreditasi baik sekali, Bahasa Indonesia terakreditasi baik sekali, dan Bahasa Inggris terakreditasi A. Wow, sampai belibet. Applause for us, Bapak Ibu. Bahkan juga Bapak Ibu sudah dibuka juga jenjang doktoral S3 ya, bidang kependidikan dengan biaya tentu saja yang sangat terjangkau. Selain itu, Bapak Ibu, bila siswa-siswi Bapak Ibu ingin melanjutkan studi di jenjang S1, kami juga menyediakan sekitar kalau tidak salah 20-an program studi yang yang bisa Bapak Ibu akses infonya ya melalui website Unindra. Ada nanti di slide itu ada. Next slide please. Thank you. Nah, Bapak Ibu, spirit inilah yang menempatkan Unindra mendapat penghargaan Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Anies Baswedan sebagai Universitas Pengentas Kemiskinan di DKI Jakarta. Namun, Unindra bukan hanya membantu pengentasan kemiskinan melalui jalur kemiskinan di Jakarta, tetapi juga di kawasan penyangga di suburb ya Bapak Ibu, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, bahkan beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten, seperti Bandung, Sukabumi, Purwakarta, Kuningan, Cirebon, Serang, Rangkas Bitung, dan banyak lagi, bahkan ke luar Jawa juga ya, dari Makassar, dari Palembang, Lampung, banyak lagi Bapak Ibu. Kalau disebutkan satu-satu, bahkan Maluku hingga Papua, ya, ada mahasiswa kami. Ya. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa Unindra telah dan akan terus memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk melanjutkan studi hingga jenjang doktoral dengan biaya terjangkau, tetapi dengan mutu terjaga. Unindra bukan hanya memberikan pengetahuan melalui learning to know, tetapi juga pengalaman praktis melalui learning to do yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk membangun karir. Pola pembelajaran inilah yang sesuai dan selaras dengan kebijakan kampus berdampak yang baru saja digulirkan oleh Mendikti-Saintek untuk merespon persaingan global yang semakin kompetitif. Ya, next slide please. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan silaturahmi ini melalui Abdimas memberikan manfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi mahasiswa kami, tetapi juga teman-teman guru. Next slide please. Lebih dari itu, semoga apa yang kita lakukan hari ini juga akan semakin mempererat dan memperluas silaturahmi kita pada bidang-bidang yang lain. Terima kasih saya ucapkan atas atensi dan kerjasama yang Bapak Ibu berikan. Sukses selalu untuk Bapak Ibu dan MP PGRI Kelapa Nunggal. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutan yang diberikan. Semoga kami semua dapat memenuhi harapan kampus kami tercinta Unindra untuk menjadi guru yang dapat diteladani murid. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP PGRI Kelapa Nunggal yang pada saat ini akan diwakili oleh Ibu Entik Sri Yaniati SPD MPD. Pada yang terhormat Ibu Entik, saya persilakan. Baiklah.
Terima kasih kepada pembawa acara atau host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Perguruan Tinggi Universitas Indra Prasta PGRI, para dosen pembimbing, dan mahasiswa, serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yakni kolaborasi antara SMP PGRI Kelapa Nunggal dengan Perguruan Tinggi Universitas Indra Prasta dalam rangka pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kami merasa bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolah kami sebagai mitra dalam program pengabdian ini. Tema yang diangkat yaitu aplikasi rekaman dalam pembelajaran bagi guru. Nah, ini merupakan sebuah tema yang sangat relevan dan strategis dalam menghadapi tantangan pembelajaran di abad ke-21. Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan guru untuk memanfaatkan teknologi termasuk penggunaan media rekaman video atau audio dalam proses pembelajaran ini memang sangatlah penting. Tidak hanya sebagai sarana dokumentasi saja, tetapi juga sebagai media evaluasi, refleksi, dan pengayaan materi yang lebih menarik lagi bagi peserta didiknya. Nah, melalui kegiatan ini, kami berharap sekali guru-guru kami dapat memperoleh wawasan, keterampilan praktis, serta inspirasi baru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis rekaman. Meskipun di sekolah kami sudah menggunakan berbagai macam aplikasi, tetapi dengan pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dengan pendampingan dari mahasiswa dan dosen yang kompeten. Kami yakin program ini akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi proses pembelajaran di sekolah kami. Kami juga berharap kerjasama ini mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dapat terus berlanjut dalam bentuk kolaborasi lain yang saling menguntungkan, baik dalam pelatihan, dalam riset pendidikan, maupun dalam pengembangan kurikulum. Nah, akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak perguruan tinggi, para dosen pembimbing, dan mahasiswa yang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas. Dan saya mohon maaf karena habis ini akan ada kegiatan dan setelah ini saya akan mohon izin untuk live dari Zoom ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan. Kebetulan Iya, mau sama-sama Ibu. melanjutkan kuliah atau ini Ibu bisa menghubungi Pak Dasmo dan juga mungkin mahasiswa di sini. Itu saja Bu. Baik. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Sama-sama Ibu. Saya juga mohon diri, Iya maaf. silakan. Iya. Iya silakan. Sampai Bu. Terima tuntas kasih, Ibu. ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih betul. Mangga. Mangga Wilujeng. Baik, terima kasih Ibu. Semoga kolaborasi yang terjalin
dapat bermanfaat bagi semua. Baik Bapak Ibu, judul webinar kali ini adalah Enhancing Student Speaking Skill with Online Audio Recording Using Audio Lingual Method. Ya, jadi kami memilih judul ini karena ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan berbicara murid di kelas. Jadi yang saya rasakan sendiri nih Bapak Ibu, kalau di kelas itu kalau murid praktis bahasa Inggris itu agak mereka itu ada keraguan, kekhawatiran begitu ya. Ibu, Sebagian juga malu begitu ya untuk mempraktekkan bahasa Inggris begitu. Jadi tidak percaya diri itu yang saya rasakan gitu. Nah, Ibu Ria, iya Ibu, baik Ibu. I'm so sorry to interrupt. I'm so sorry to interrupt. I have nothing else to do because I have to go to. I have class today, so I think you can continue Yes, with Pak Dasmo and the others. Yeah, I'm so sorry. Good luck for you all. I'm so sorry. amin. You. Okay. See you. Inshallah. See you Ibu. Alright Ibu. Ibu, thank you Terima so much, kasih. Ibu. Terima kasih Ibu supportnya Ibu. Good luck. Good luck. Oke, amin. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi yang saya rasakan seperti itu di kelas, gitu ya, anak-anak tidak percaya diri, begitu. Kemudian apalagi kalau disuruh untuk mengunggah ke sosial media, wah kayaknya itu PR berat bagi mereka, apalagi dalam bentuk video, gitu ya. Nah, kami menawarkan di sini rekam audio online, gitu ya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa satu-satunya yang tidak bisa berubah itu adalah perubahan, gitu ya. Jadi kita eh, harus beradaptasi dengan perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan teknologi, gitu. Nah, jadi diharapkan dengan metode ALM atau Audio Lingual Method dan juga rekam audio online ini, anak-anak bisa lebih percaya diri, bisa melakukan praktis berkali-kali begitu ya, sehingga mereka mampu untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Catatan Bapak Ibu, tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, tapi rekam audio online ini juga bisa dikaitkan, bisa digunakan di mata pelajaran lain. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk berlatih membaca puisi, untuk berpidato, atau di PAI mungkin ya untuk mengaji, begitu. Kemudian juga di mata-mata pelajaran lainnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani kelima teman saya. Next slide, Tessa. Saya sendiri tadi sudah disebutkan di awal, Ria Triana dari Subang. Kemudian ya ada Bu Arswarni dari Serang ya Teh. Kemudian juga ada iya. Kemudian Teh Esa dari Pandeglang, Bu Esa Nafisumerat ya. Kemudian selanjutnya ada Bu Hesti Osmah ini dari Bekasi dan Cibubur, ada ya. Cibubur ya. Cibubur Teh. Iya, dekat. Deket ya. Dan satu lagi paling jauh. Dan satu lagi Niputu Adinda ini dari Bali. Sekarang tinggal di Tangerang ya. Dan ini yang paling jauh tentunya Ibu Marliana Lydia P ya sebagai tuan rumah nih. Nah, kami berenam insya Allah nanti akan menjelaskan sedikit mengenai audiolingual method, kemudian juga akan kami praktik di kelas begitu ya mengenai bagaimana penggunaan kedua metode ini. Nanti ada sesi Q&A, ada sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu nanti harus mengisi link sertifikat ya Bapak Ibu, link kehadiran yang nanti otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, demikian Bapak Ibu. Next slide. Kita sepakati bersama dulu. Nah, yang pertama ini saya sudah dan teman-teman tulis di sini ya. Ada hadir seutuhnya Bapak Ibu agar pembelajaran kita hari ini bermakna. Tentu kami juga banyak belajar tentunya nanti dari Bapak Ibu juga. Saling berbagi, menginspirasi, buat catatan penting. Mungkin nanti ada pertanyaan gitu ya akan kami tampung dan juga kita bersama-sama menghargai waktu. Ada tambahan Bapak Ibu atau sudah cukup mengenai kesepakatan?
Sepertinya sudah ya. Cukup. Baik, Ya. next slide, Tessa. Kita akan tujuan dari kegiatan kali ini adalah memperdalam pemahaman guru untuk meningkatkan kemampuan speaking murid melalui rekam audio online dengan metode audiolingual method. Baik. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan nih. Pernahkah Bapak Ibu meminta siswa merekam suara mereka? Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah, ada yang pernah begitu ya, menggunakan rekam audio online. Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat, Bapak Ibu ya. Silakan dijawab di kolom chat. Kalau pernah, tantangan apa yang dirasakan gitu ya dan manfaatnya? Silakan Bapak Ibu. Boleh dijawab di kolom chat. Atau jika ada yang berkenan boleh menjawab secara langsung. Sudah pernah Bapak Ibu? Merekam dalam pelajaran seni musik. Wah, keren ini. Ibu ya? Bu Eben ya? Oke. Nah, hebat nih Ibu ya. Sudah sepertinya ya. Sepertinya sudah apalagi misalnya di musim COVID kemarin gitu ya. Anak-anak ditugaskan untuk merekam suara. Kesulitannya memori penuh. Nah, memorinya penuh katanya Bapak Ibu ya. Betul sekali. HP saya juga sampai panas dingin pada waktu itu karena apa? Rekamnya melalui voice note gitu ya, Bapak Ibu di WhatsApp. Wah, sampai penuh sekali HP sampai panas begitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih responnya. Next slide, Tessa. Nah, di sini kami eh, akan paparkan terlebih dahulu mengenai metode audiolingual secara singkat ya. Saya perkenankan rekan saya, Bu Esa Nafis Sumirat, untuk menjelaskan. Teh Esa, over to you. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan apa sih audiolingual method itu. Jadi metode audiolingual itu adalah satu pendekatan dalam pengajaran bahasa asing, khususnya pada kesempatan ini adalah pelajaran bahasa Inggris ya yang menekan pada penguasaan struktur pola kalimat melalui pelangan atau drill, latihan mendengar serta berbicara. Di pada metode audiolingual ini, pembelajaran bahasa Inggrisnya lebih ditekankan pada kemampuan mendengar dan berbicara ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih ciri dari metode audiolingual ini? Jadi beberapa ciri dari metode audiolingual ini adalah fokus pada kebiasaan atau habit formation, kemudian mengutamakan keterampilan mendengarkan, dan biasanya menggunakan dialog sebagai pembelajaran, kemudian latihan pola atau practice drill, terus kemudian tidak dijalan aturan tata bahasa secara eksplisit atau secara langsung ya. Dan yang terakhir yaitu peran guru sangat dominan tentu. Jadi maksudnya audiolingual ini mempunyai ciri biasa tadi itu biasanya menggunakan buah dialog percakapan ya Bapak Ibu. Jadi guru ini memberikan contoh percakapan bahkan kepada siswa. Misal materinya greeting begitu ya Bapak Ibu. Diperdengarkan audio mengenai greeting ini, kemudian step selanjutnya adalah setelah diperdengarkan, guru menginstruksikan kepada siswa agar mengikuti atau mengulang apa yang guru sampaikan gitu. Misal seperti contoh guru memberikan percakapan, halo good morning, nanti siswa diinstruksi untuk mengikuti apa yang guru lakukan, atau bisa juga dengan bertukar gitu ya, atau gantian, misal pembicara itu guru yang mengucapkan lalu pembicara
siswa yang mengucapkan. Kemudian juga metode ini tuh tidak khusus menjelaskan aturan tata bahasa secara eksplisit atau menjelaskan grammarnya ya Bapak Ibu. Dalam metode ini tuh tidak dijelaskan langsung, tapi akan secara tidak langsung dijari gitu dengan tadi itu latihan-latihan pengucapan dalam percakapan yang sudah diberikan oleh guru itu. Dan juga para guru sangat dominan tentunya karena guru dalam ini memiliki gitu ya, mementor berlangsungnya pembelajaran, kemudian juga setelah nanti diperdengarkan ketika siswa ada yang salah dalam pengucapan atau pronunciation, guru bisa langsung evaluasi begitu bagaimana cara pengucapan yang benarnya seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan sedikit tentang metode audio 5. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Taria. Baik, Tessa, terima kasih. Mungkin ada suara yang mengganggu, Tessa, bisa lebih diperjelas nanti ya, entah dari laptop atau apa ya. Jadi suaranya, atau saya saja teman-teman, sama ya? Sama, iya. Ya. Baik, Tessa silakan ya. Kurang terdengar Diperbaiki. ya? Iya, jadi ada Oke, maaf ya. suara yang mengganggu, Tessa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, next slide, ada masih mengenai ALM. Secara singkat ya, Bu Hesti, 1 menit. Baik. Baik, silakan. The screen is yours, Bu Hesti. Slide-nya boleh digeser, Bu Esa? Lebih ke kelebihan dan kelemahan metode ALM. Untuk kelebihan metode ALM sendiri itu melatih respon cepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Yang kedua adalah meningkatkan pelafalan dan kefasihan berbicara. Jadi karena seperti sebelumnya disebutkan oleh Bu Esa, kalau metode ALM ini adalah metode yang dilakukan siswa dengan cara berulang-ulang. Maka dari itu pelafalan dan kefasihan berbicara siswa itu terus dilatih sehingga menjadi lebih baik dan lebih fasih pelafalannya. Namun, metode ALM sendiri mempunyai kelemahan, yaitu kurang mengembangkan kemampuan karena metode drill yang sangat ditekankan dalam ALM ini, maka siswa hanya belajar secara monoton. Jadi, hanya hal itu saja yang terus diulang-ulang. Dan hal ini juga tentu tidak cocok untuk pembelajaran kosakata atau membaca dan menulis, karena drillnya hanya di satu sisi saja. Oke, berikutnya, Bu Esa, boleh diganti slide-nya? Oke, baik. Apa sih tujuan dari penggunaan dari ALM sendiri, Bapak Ibu? Nah, kita mulai dari titik ini dulu. Seperti disebutkan sebelumnya, untuk metode ini fokus pada pembentukan kebiasaan berbahasa yang secara otomatis atau berulang-ulang, terutama untuk siswa di pembelajaran awal. Jadi, siswa ini terus mendengar, meniru, dan mengulang struktur bahasa Inggris, salah satunya sebagai targetnya. Ini membuat kemampuan berbahasa siswa tumbuh secara alami karena kebiasaan pengulangan tersebut. Selain itu, ALM meningkatkan keterampilan siswa untuk menyimak dan berbicara karena dua keterampilan ini jadi fokus utama di latihannya. Siswa juga terlatih memberikan respons cepat, tepat dalam berbahasa, which is kalau berbahasa ini penting ya untuk sehari-hari, terutama kita misalnya untuk pengajaran dalam bahasa Inggris, kemampuan komunikasi itu kan menjadi titik utama kita dalam mengajar ya, gitu. Nah, berikutnya tujuan lainnya adalah mengurangi ketergantungan siswa ke
kepada bahasa ibu. Dalam hal ini misalnya kebanyakan kita mengajar masih belum bisa terlepas dari pola translation atau penterjemahan gitu. Jadi sistem pembelajaran ALM ini diharapkan siswa itu secara otomatis menggunakan bahasa Inggris secara langsung walaupun dimulai dengan sangat dasar dari per kata, per kalimat, jadinya per paragraf gitu. Jadi perlahan-lahan. Nah, terakhir metode ini tujuannya adalah untuk membentuk pola-pola bahasa agar bisa dikuasai secara alamiah tanpa harus selalu menghafal teori gramatikal. Jadi poinnya adalah siswa bisa berbicara atau bisa menyalurkan suatu materi secara alami tanpa takut akan salah menggunakan grammar atau tata cara bahasa lainnya. Tuh, berikutnya Bu Esa, mengapa Baik, harus menggunakan metode ya? iya. Baik. Terima kasih Bu Hesti. Untuk materi ini Sama-sama. akan disampaikan oleh Bu Aar. Oke, terima kasih banyak Bu Hesti. TR, over to you. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan mengapa kita menggunakan rekaman audio online. Nah, tentunya dalam pembelajaran bahasa Inggris, nah ini akan banyak sekali memberikan manfaat. Tentunya bukan bahasa Inggris juga ya Bapak Ibu, jadi bisa untuk mata pelajaran lain juga. Nah, yang pertama, dengan adanya teknik drilling ini, jadi siswa bisa merekam dan mendengarkan kembali suara mereka sendiri. Jadi mereka bisa memperhatikan di mana letak kesalahan mereka ketika mereka melakukan pengucapan atau intonasinya. Jadi manfaat yang pertama yang bisa dirasakan adalah bisa meningkatkan kemampuan speaking dan pronunciation siswa itu sendiri. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bisa membantu proses self-evaluation. Dalam hal ini, jadi siswa melakukan refleksi diri. Artinya siswa bisa membandingkan hasil rekaman mereka itu dengan model native speaker-nya. Jadi mereka bisa mengevaluasi aspek apa yang perlu ditingkatkannya. Next, selanjutnya yaitu manfaatnya adalah fleksibel dan efisiensi waktu. Jadi di sini bisa siswa itu melakukannya kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Kemudian bisa mengembangkan keterampilan listening-nya, dalam hal ini bisa menumbuhkan pendengaran kritisnya. Jadi ketika siswa mendengarkan hasil rekaman mereka sendiri, jadi siswa itu bisa dilatih untuk menangkap detail dari pelafalannya, dari ritmenya, maupun dari intonasinya. Dan yang terakhir, hasil dari rekaman online itu bisa diintegrasikan dengan teknologi lain. Nah, di sini bisa diintegrasikan dengan LMS, tentunya bisa diupload ke dalam Google Classroom ataupun Google Drive yang membantu guru untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Aar. Manfaat dari rekam audio online begitu ya, dan yang pasti tidak membuat HP guru panas dingin gitu ya, karena tidak full memory. Baik, selanjutnya kami akan coba melakukan praktik ya bergiliran ya, bagaimana cara menggunakan rekam audio online dan audio lingual method di kelas. Next slide, Tessa. Oke, yang pertama adalah voice spice. Ya, ini akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk memaparkan voice spice ini, tentu dipadukan dengan audio lingual method. Sebelum ke voice spice, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode yang digunakan ya. Tadi ALM sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Esa dan juga Bu Hesti. Salah satu kekurangannya adalah dianggap membosankan karena terlalu banyak pengulangan begitu ya. Karenanya dalam hal ini saya menggunakan 3-to-1 fluent activity. Jadi ini fun activity yang bisa kita gunakan di kelas. Ini saya adaptasi dari 42 fun activity dari Paul Nason, British Council gitu ya. Saya mengadaptasi dari sana. Nah, jadi lebih challenging gitu bagi murid. Kemudian praktik baik ini sudah coba saya tulis juga, sudah dibukukan pada saat itu di BBGTK Jawa Barat, gitu ya. Dan alhamdulillah termasuk ke dalam salah satu 1000 GTK menulis event kemarin ya pada bulan Mei yang lalu. Nah,
Hmm, di awal biasanya saya akan memberikan situasi yang real begitu ya, agar sebagai pemantik kepada murid. Misalnya nih, pada saat itu saya sedang pada saat itu Miss lagi di charter gitu ya, ketemu turis dan dia mau ke Bandung begitu, kemudian bertanya harus naik apa gitu ya. Nah, itu sebagai trigger kepada mereka gitu. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran akan bermakna sesuai dengan pilar deep learning gitu. Nah, Voice Spice sendiri ini Bapak Ibu di sini sudah nampak begitu ya, merupakan platform daring yang gratis yang tidak perlu aplikasi tambahan, tidak perlu di-download Bapak Ibu. Jadi gratis, mudah diakses, kemudian juga sederhana, kemudian opsi berbaginya mudah, bisa copy link nanti ke WhatsApp atau ke Telegram, ataupun juga bisa ke Gmail ya, ke Facebook atau ke Instagram gitu. Nah, Bapak Ibu, eh, sebagai umpan balik nanti kita bisa mengirim voice note begitu ya, sama bisa maaf bisa mengirim eh, rekam respon ya, masih sama di Voice Spice gitu. Jadi pembelajaran itu diharapkan bisa lebih bermakna begitu. Nah, dari Voice Spice ini saya akan langsung saja ke praktisnya. Next slide, Tessa. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu, kita masuk ke Chrome, lalu diketik saja Voice Spice, nanti akan muncul, nanti ada mulai merekam, begitu ya. Nah, simpan, save, baru kita bisa share link. Izin untuk share link ya, Tessa. Saya akan mencoba mempraktikkan. Stop share, Tessa. Saya akan coba Oh iya, share. sebentar. Oke, terima kasih. Baik. Nah, saya akan coba ini masuk ke... Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah ya? Nah, Sudah? kita masuk ke Chrome saja, langsung diketik Voice Spice, lalu akan muncul seperti ini, diklik bagian ini. Nah, baik. Nah, langsung saja Bapak Ibu di sini ada record, kita merekam ya. Kita coba merekam. Ini masih loading sepertinya. Langsung saja kita merekam. Dan saya suka terhadap Voice Pass ini ada Bapak Ibu ada identitasnya begitu ya. Jadi nanti anak-anak bisa menulis siapa yang merekam, judulnya apa begitu ya, ya juga. Jadi kita nggak perlu tuh bulak-balik misalnya atau anak-anak menyebutkan identitas mereka di recordnya gitu lebih singkat. Nah, ini contohnya. Stop misalnya rekamannya kita stop, udah selesai baru kita save. Nah, seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Title-nya apa misalnya? Title-nya tugasnya apa? Other-nya misalnya Nia ya, nama siswanya, komennya apa? Miss, this is my task atau apalah gitu ya. Baru setelah itu kita klik simpan, save. Kita save. Nah, muncul seperti ini. Bisa di Facebook, Twitter, atau di Gmail, atau misalnya di link. Nah, di sini ada copy link. Ya, Bapak Ibu tinggal di copy saja, baru nanti masuk ke WhatsApp atau Telegram. Gitu Bapak Ibu ya, simple sekali. Baik, izin stop share. Saya akan mencoba untuk mempraktekkan. Saya akan munculkan dulu PPT-nya. Nah, ini yang sudah saya praktikkan di kelas ya Bapak Ibu. Di materi kelas 7 nih, Bahasa Inggris. Sudah nampak? Teman-teman? Sudah ya? Oke. Sudah. Sudah. Saya akan coba ini. Nah, ini dokumentasi ketika saya di kelas.
menggunakan smartboard. Kebetulan sekolah kami mendapat bantuan smartboard dan juga karena anak-anak tidak boleh bawa HP, jadi mereka saya pinjamkan tab sekolah karena kami juga kebetulan mendapatkan bantuan tab begitu ya dengan jumlah yang cukup banyak ratusan gitu jadi bisa dimanfaatkan. Oke, Bapak Ibu boleh mencoba menjadi murid saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good morning, wabarakatuh. class. How are you? Okay, Morning. welcome back. Okay, welcome back to my class. Ya, in the last meeting we have already talked about asking and giving direction. Ya, masih ingat? Oke. Nah, kemarin kita sudah ini nih menulis ya. We have already written about the places in our school, ya, canteen, classroom, and so on. Juga kita udah belajar ini giving direction-nya, go straight and then turn left, turn right, ya. Kemarin kita juga sudah sambil bermain games ya. Sudah ice breaking juga tentang ini. Oke, dan ini lagunya. Masih ingat nggak lagunya? In front of di depan, behind di belakang, beside di samping, between di antara, pelangi-pelangi. Nah, anak saya biasanya begitu di kelas Bapak Ibu. Ya, dilanjutkan ke lagu pelangi. Ini lagu biar mereka hafal tentang preposition ya Bapak Ibu. Oke, nah setelah itu saya tayangkan videonya tentu tentang giving and asking direction ya. What they are talking about? Yes, very good. They are talking about asking and giving direction. Where is the toilet? It's next to the flower shop. Okay. Selesai videonya. Now, please, attention please. I'd like to read the dialogue. Good morning. May I ask for some help? Sure. What can I do for you? Where can I find the toilet? The toilet is behind the canteen. Thank you so much. Anytime. Okay, now please repeat after me. Are you ready? Okay, diulangi ya. Good morning, may I ask for some help? Boleh open mic Bapak Ibu? Good morning. Good morning. Good morning, may Sure, what can I do for you? Sure. Okay. I do for you. Where can I find the toilet? Where can I find the Where toilet? can I find Okay. it? Where can I find Find the Okay. toilet? The toilet is behind the canteen. The toilet Toilet behind the canteen. The canteen The canteen. is behind the canteen. Toilet is behind the canteen. The toilet is behind the canteen. Okay, very good. Now, behind the canteen. okay, give applause ya, tepuk tangan buat kita semua. And then, I'm A and all of you are B. Are you ready? I'm A and all of you are B. Good morning. May I ask for some help? Sure. What can I do for you? Where can I find the toilet? The toilet Can I find the toilet? behind the canteen. Okay, thank you so much. Anytime. Okay, now please practice the dialogue with your partner and Miss akan memberikan batasan waktu ya. Pertama di 3 menit pertama, kemudian di 2 menit, selanjutnya di 1 menit terakhir ya. Are you ready? Oke, silakan ya. 3 menit pertama terlebih dahulu. Silakan. Oke, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi diberikan limitation waktunya. Oke, and then let's take a look at the map. Ya, di sini ada jalan ya, di sini ada jalan, berarti perpustakaannya di depan ya. Where is the toilet? Di manakah toilet? Very good. It's behind the canteen. Where's the library? It is between the canteen and the laboratory. Very good. Okay.
Now, you have to practice the dialogue with your partner. Ya, silakan praktekkan dialog dengan teman kalian. Ya, dengan teman sebangku boleh menggunakan voice spice yang waktu itu Ibu praktikan. Ya, sudah siap tabnya masing-masing? Oke, sudah ya. Nah, silakan praktekkan dengan teman, lalu linknya boleh dikirim ke WhatsApp group. Oke? Oke, silakan ya, boleh berulang. Baik, oke kelas, thank you for today. You are doing great today. And let's make a conclusion. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa? Asking and giving direction. Very good. Oke, which part do you like most? Bagian mana yang paling kamu sukai? Oke, merekam. Ternyata suka merekam ya. Esa, bagian mana? Oh, kalau Esa katanya suka tadi drillingnya ya, diulang-ulang ya, bikin kamu pede ya. Oke, very good. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang, masih tentang asking and giving direction, tapi kamu harus debat dengan antar kelompok di dalam kelas ya. Oke, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu. Sudah saya izin stop share. Nah, itu penggunaan audiolingual method ya. Kemudian juga menggunakan voice spice. Oke, praktikal selanjutnya akan dipaparkan, akan dipraktekkan oleh Ibu Marliana Lydia. Oke, Lina. The screen is Baik, yours. terima kasih Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Vocaro. Nah, Vocaro adalah layanan rekaman suara berbasis web yang memungkinkan penggunaan merekam, menyimpan, dan membagikan rekaman audio dengan mudah. Aplikasi ini sangat populer karena antarmukanya yang sederhana dan kemudahan penggunaannya tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Vocaro. Kelebihannya, aplikasi ini dia gratis, tidak memerlukan registrasi akun, lalu fleksibel dan hemat ruang penyimpanan, memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam memilih format, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk PC, laptop, dan ponsel. Adapun kekurangannya ya Bapak dan Ibu, kekurangan dari aplikasi Vocaro ini yaitu fiturnya terbatas. Maksudnya adalah tidak ada fitur pengeditan audio seperti pemotongan atau filter dan ketergantungan pada koneksi internet. Jadi memang harus standby pada koneksi internet ya, tidak bisa digunakan secara offline. Oke, baik. Tessa boleh diganti slide. Nah, ini adalah langkah-langkah menggunakan aplikasi Vocaro. Oke, baik. Bapak dan Ibu bisa untuk mempraktikkannya melalui handphone masing-masing ataupun laptop dengan cara membuka vocaro.com melalui browser. Lalu nanti di sana ada tampilan mikrofon ya. Dan itu untuk tombol record. Jika sudah selesai, ada tombol stop, silakan diklik stopnya dan disimpan lalu dibagikan. Tuh. Mungkin saya ada sedikit untuk mempraktikannya ya. Saya minta tolong di stop screen dulu. Stop share dulu. Ya. Baik, terima kasih. Saya coba untuk mempraktikannya ya, Bapak Ibu. Oke. Gimana? Gambarannya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi pertama kita nanti mengetiknya itu di browser adalah vocaro.com. Nah, ini tampilannya yang sederhana ya Bapak Ibu, tidak perlu untuk melakukan registrasi akun ataupun yang lainnya. Untuk merekamnya kita langsung memencet ya, atau mengklik ini nih. Why?
Kenapa dia nggak bisa? Seharusnya dia bisa ya. Jadi error. Nah, ini mungkin dia aplikasi ini dia tidak mau kalau misalnya internetnya tidak stabil ya teman-teman atau Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh kekurangan ini. Ini contoh kekurangan dari aplikasi Vocaro ini. Aplikasi ini dia harus memiliki internet yang stabil, tapi jika tidak stabil dia akan terjadi error seperti ini. Oke. Secara singkatnya jika Bapak dan Ibu mengakses aplikasi Vocaro ini, Bapak Ibu bisa mengklik yang mikrofon ini, terus nanti ada tampilan jalan merecordnya. Kalau sudah nanti ada stop dan di save. Tapi mohon maaf untuk kali ini sepertinya jaringan tidak bisa, jadinya tidak support ya. Oke. Baik. Itu penjelasan sedikit tentang aplikasi Vocaro. Mohon maaf bila memang ada kendala di aplikasi Vocaro. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Lina. Sepertinya jaringan ya. Ya, jadi tidak sebetulnya Iya. sama juga ya, simple ya Bu Lina ya. Jadi Sebenarnya tinggal simpel, klik Bu. saja. Cuman Klik memang saja. jaringannya aja yang memang Iya, itu kan bisa betul. dicontohkan gitu ya. Kalau misalnya memang itu ada kekurangannya dari Iya, aplikasi. ya. Kurang lebih sama ya. Saya juga Ya. beberapa kali menggunakan Vocaro ini di kelas. Baik, selanjutnya mengenai next slide, Easy Voice Recorder akan disampaikan oleh Niputu. Oleh Oke. saya Hesti. Oh maaf, Bu Hesti dulu ya. Kemarin ketukar ya. Bu Hesti, maaf ya. Iya, Bu Hesti, the screen is yours. Terima kasih, Bria. Baik, sekarang kita masuk ke alat pendukung praktek metode LM lainnya, yaitu Easy Voice Recorder. Cuman sebelum masuk ke penjelasannya, saya izin untuk memperlihatkan satu video secara gambaran umum terkait Easy Voice Recorder. Silakan Bu Esa. Tidak ada suaranya ya Bu Esa ya? Iya. Kalau tadi dicoba ada ya? Ada, tadi ada dicoba. Mau Bu Hesti aja langsung Ini share videonya? wait sebentar. Saya coba share ya. Coba ditutup dulu Bu Esa, izin. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Saya izin. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya Bu ya. Ini agak kendala juga sayanya ya. Wait. Boleh di-share di grup, nanti saya bantu. Oke, boleh. Sebentar ya. Sebentar. Tidak bisa saya share di grup ternyata. Di Bu Esa tadi saya share ya Bu Esa ya? Ada Bu di Ini nggak bisa di-share bisa malah di di-share. grup. Ya udah nggak apa-apa Bu Esa. Coba diputar lagi aja nggak apa-apa, nggak ada voice kan ada penerjemahan di bawahnya ya. Nanti Ya, coba saya jelaskan. Oh ya. Ada Oke, penerjemahannya. bentar. Atau Bu Esa mungkin pakai headset jadi nggak muncul suaranya kali ya? Iya, saya headset.
Oh, mungkin karena itu bisa Coba dilepas dulu kali Bu ya, Esa. bisa coba dilepas Heeh. dulu ya, Bu Esa. Sebentar. Ya, Karena nanti saya ada coba. note juga, Saya contoh notes yang dipakai. cek cepet dulu detiknya ya, Bu. Apa sudah terlihat screen-nya, Sudah? Bu? Sudah. Sudah. Saya coba putar ya. Sebentar, ini jaringannya agak sedikit nge-lag nih, Bu. Nggak bisa ya Bu Esa ya? Iya. Sebentar, coba saya ulangi. Yang ini sebentar ya. Nah, dari awal ya, Bu. Iya. Ini gambaran dari tampilan dari Easy Voice Recorder ya Bapak Ibu. Cara penggunaannya mulai dari cara merekamnya, cara gambarnya. Oke, kita juga diganti nama rekamannya sesuai dengan tema dari pelajaran yang sedang dipelajari. Bisa nanti dikirim ke WhatsApp, ke Drive, atau ke email dengan untuk tampilannya pun ada tema gelap dan tema terang, jadi memudahkan atau lebih menarik. Oke. Maaf, ada sedikit kendala terkait gambaran umumnya, cuman nanti coba akan saya jelaskan. Untuk metode selanjutnya yaitu Easy Voice Recorder. Dalam pendekatan ALM ini, latihan pengulangan itu kan dan peniruan lebih sangat ditekankan ya. Nah, untuk memfasilitasi proses itu, kita memerlukan alat yang praktis, sederhana dan mudah digunakan. Nah, EVR atau Easy Voice Recorder menjadi salah satu pilihan terbaiknya. Nah, EVR sendiri ini itu aplikasi perekam suara yang tersedia di Android atau iOS. Sebenarnya ini aplikasi kita harus mendownload dulu. eh, jadi ini kita memungkinkan untuk merekam secara lebih clear suaranya gitu dalam format dengan format kualitas tinggi berbentuk MP4, MP4, AMR atau PCM. Jadi ketika siswa melakukan repetition, drill ataupun dialog practice, hasilnya bisa direkam dan diputar berulang-ulang sesuai dengan prinsip ALM-nya sendiri, yaitu pengulangan otomatis dan membentuk kebiasaan berbahasa. Nah, EVR ini juga punya keunggulan dari EVR sendiri adalah yang pertama dia user friendly. Tampilannya yang sederhana dan mudah dipahami bahkan oleh siswa yang baru pertama kali menggunakannya. EVR ini sebenarnya kita tidak perlu pakai internet ya. Jadi kita sekali mendownload kita bisa gunakan berulang-ulang. Kadang tantangan siswa ketika kita minta untuk merecord sesuatu adalah Miss nggak ada internet gitu Miss atau lagi internetnya off gitu. Nah, EVR ini bisa digunakan menjadi salah satu alternatifnya karena dia tidak perlu menggunakan internet berulang-ulang kecuali mungkin kalau kita mau share ke Drive ataupun ke sosial media lainnya itu. Yang keunggulan keduanya adalah aplikasi ini ringan. Tadi ada yang bilang memorinya cepat penuh. Nah, kebenaran untuk aplikasi EVR ini tidak memakan memori banyak. Jadi cocok digunakan di berbagai jenis perangkat. Nah, yang ketiga itu efisien. Tidak perlu membuka menu rumit. Jadi tadi langsung ketika dibuka menu tampilan EVR-nya langsung muncul rekam
Yaitu satu tombol rekam, simpan, langsung tersimpan secara otomatis. Yang keempat yaitu fleksibel. EVR ini bisa digunakan untuk merekam latihan dialog, percakapan, dan kegiatan drill, baik di kelas maupun tugas mandiri di rumah. Kadang kan kita suka ngasih tugas ke anak, boleh nggak kalian buat video voice note, audio percakapan dengan teman-teman, jadi dimanapun, entah itu di taman, di apa, mereka bisa ngerekam secara otomatis. Oke, berikutnya Bu Esa. Izin Bu Hesti, tersisa waktu 2 menit. Ya, step penggunaan dari EVR sendiri, Bu Esa bisa diganti slide-nya. Step penggunaannya yang pertama adalah kita mengunduh EVR-nya. Yang kedua, siap untuk melakukan latihan speaking-nya. Itu. Yang ketiga, setelah selesai, lalu tekan tombol merah yang ada di tengah aplikasinya. Nah, ini ada tombol merah di sini, ada jelas ya Bapak Ibu ya. Itu ditekan aja langsung percakapan, lalu secara otomatis hasilnya akan tersimpan latihan dialognya. Yang kelima, berikutnya adalah hasil latihan bisa dikirim ke guru via WhatsApp, via Drive, ataupun via email. Nah, kebetulan ini ada salah satu contoh audio saya dengan murid saya yang saya rekam melalui EVR. Boleh dimainkan Bu Esa? My name is Selfie. My name is Leah. Leah, I want to ask you some questions. What time do you go to school? I go to school at 7 o'clock. Okay, so what do you do after school? I do my homework. Okay, thank you, Leah. Nah, ini salah satu hasil dari rekamannya, dari hasil percakapan yang saya minta ke siswa untuk direkam lalu dikirim ke saya sebagai hasilnya. Nah, hasilnya ini kita bisa sebagai guru kita bisa juga menilai pronunciation-nya dan lain-lainnya, jadi berulang-ulang secara jelas. Nah, dengan rekaman ini guru juga bisa mengevaluasi hasil yang lebih objektif dan spesifik terhadap pengucapan, intonasi, dan struktur kalimat siswanya. Demikian penjelasan mengenai EVR. Bu Ria, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hesti. Walaupun sempat terpotong ada kendala di video ya, tapi pasnya waktunya 10 menit. Terima kasih luar biasa. Baik, the next presenter, number 4, is Speak 5 Voice Recorder. Akan disampaikan oleh Bu Aar Suwani. Over to you, Teh. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang selanjutnya yang bisa kita pakai untuk merekam audio untuk siswa-siswi kita di kelas tentunya. Nah, Teh, mohon maaf, recorder suaranya Teh kurang jelas atau Oke, hanya di saya baik. saja? Nah, itu lebih baik. Oke, saya ulangi ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya akan memaparkan tentang digital tool yang akan digunakan untuk merekam suara siswa sebagai hasil dari tugas mereka. Nah, di sini yang saya pakai adalah Speak5 Voice Recorder. Nah, Speak5 Voice Recorder ini alat yang berbasis web yang bisa digunakan untuk merekam secara langsung dari browser, jadi tidak perlu untuk mengunduh aplikasinya. Nah, di sini Speak5 Voice Recorder ini bisa kita gunakan untuk berbagai mata pelajaran ya, tentunya untuk masing-masing mata pelajaran, tidak hanya untuk di bahasa Inggris saja yang digunakan untuk merekam suara saat anak atau murid membacakan puisi atau menyampaikan pidato, tapi dipakai untuk mata pelajaran lain seperti seni budaya, untuk menyanyikan lagu atau dalam bahasa Indonesia bisa digunakan ya. Nah, banyak sekali keunggulan yang bisa didapatkan menggunakan Speak5 Voice Recorder ini. Yang pertama, dia itu gratis digunakan. Artinya, kita tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan rekaman itu. Yang kedua, tanpa instalasi, jadi kita tidak perlu mengunduh aplikasi lainnya, langsung saja kita menggunakan websitenya atau browsernya. Kemudian sangat mudah digunakan, jadi di sini kita cukup klik beberapa kali, mengklik untuk merekam, dan kita bisa membagikan hasil suara lewat tautannya. Kemudian di sini multi-platform, artinya bisa diakses melalui berbagai perangkat, bisa di PC, di tablet, maupun di smartphone. Nah, Speak5 Voice Recorder juga ini bisa mendukung pembelajaran daring tentunya Bapak Ibu, jadi cocok sekali untuk tugas audio seperti presentasi maupun rekaman tugas siswa.
Nah, yang terakhir hasil rekamannya ini bisa langsung diupload. Jadi tanpa akun ya. Jadi tanpa akun atau tanpa registrasi. Jadi kita tidak perlu membuat akun, Bapak Ibu. Jadi ini aman dan praktis sekali untuk pemula maupun siswa-siswi kita di sekolah. Baik, next slide. Nah, bagaimana cara menggunakan Speakpipe voice recorder ini? Ini hampir sama dengan tadi yang pertama, VoicePipe dan juga Vocaro. Jadi Bapak Ibu, di situ di chat box saya sudah mengirimkan link untuk mengakses, untuk langsung masuk ke Speakpipe voice recorder itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu megang handphone boleh langsung diklik di situ, ataupun kalau tidak, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Chrome atau ke website, dimasukkan Speakpipe voice recordernya, dan langsung nanti mohon izin TSK langsung next slide. Nah, ketika Bapak Ibu memasukkan www.Speakpipe voice recorder, nah tampilan yang pertamanya itu akan seperti ini. Jadi akan muncul start recordingnya hampir sama dengan VoicePipe tadi. Jadi langsung Bapak Ibu ketika anak-anak kita mau merekam langsung saja diklik start recordingnya. Nah maka tampilannya akan masuk ke sini, ke tampilan yang keduanya. Nah di situ silakan murid-murid kita itu diminta untuk merekam tugas mereka, dan ketika sudah selesai bisa langsung men-stopnya atau menghentikannya. Nah, kemudian tampilan selanjutnya itu kita bisa mendengarkan hasil rekaman kita yang sudah kita rekam sebelumnya. Next slide. Nah, jika sudah selesai merekamnya, kita bisa mendengarkan suara rekaman kita, dan juga kita bisa mengganti di sini namanya, nama siapa, nama siswanya, biar tidak tertukar dengan teman-teman yang lainnya. Baru kita klik get a link-nya. Jadi di sini akan dibuatkan link terkait dengan rekaman kita di Speakpipe voice recorder ini, dan kita klik, kita copy paste linknya ini Bapak Ibu. Jadi langsung siswa itu diminta untuk mengirimkan ke grup kelas ataupun ke Google Classroom yang akan dijadikan bahan guru untuk menilai hasil pekerjaan siswa. Bagaimana Bapak Ibu mudahkah untuk penggunaan aplikasi Speakpipe voice recorder ini? Cukup mudah, Sangat mudah Teh. ya? Ya. Iya, sangat mudah. Baik, nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk murid-muridnya di sekolah. Nah, ini bisa menjadikan referensi untuk merekam suara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mohon izin. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya ingin mengajarkan kepada siswa-siswi saya di sini untuk kelas 10 SMK, materinya itu tentang analytical exposition text. Jadi di sini saya akan menggunakan metode ALM dan juga teknologi yang saya pakai berkaitan dengan Speakpipe voice recorder. Baik, let's check it out Bapak Ibu. Good morning students. Good morning. Today we are going to discuss an interesting topic about why students should have breakfast every day. Before we start, let's take a look at the learning objective for today's lesson. Today, we are going to learn about analytical exposition text. Can anyone tell me what analytical exposition text? Great, Triana. Okay, analytical exposition text is a type that present arguments or opinion on a particular topic. And our topic for today is why students should have breakfast every day. Okay, what do you think about this? Do you agree or disagree? How about your opinion? Agree. Okay, all right. For your task, I want you to read a text about why students should have breakfast every day, and please record your reading using Speakpipe voice recorder. Make sure to pronounce the word clearly and confidently, of course. Yeah, to use Speakpipe voice recorder, simply go to the website, click on the record button, and start reading the text. When you're finished, click on the stop button and share the link with me. Don't worry if you make mistakes. It's all part of the learning process. All right, you have 15 minutes to complete the task. Let's get started. And remember to have fun and enjoy the process.
Okay, great job, students. Now let's take a look at your recording and discuss the topic further. What did you learn from this activity? Do you have any questions or comments? All right, that's all for today's lesson. I hope you learned something new about analytical exposition text and the importance of breakfast for students. Keep practicing your reading skill and don't forget to share your thoughts with your friends. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Oke, itu mungkin praktek yang saya ajarkan kepada murid saya terkait dengan penggunaan teknik TIFL dan juga teknologinya tentang Speakify Voice Recorder. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Aar. Sudah cukup jelas sekali ya mengenai penggunaan Speakify Recorder itu. Kurang lebih sama ya dengan Vocaro juga dengan Voice Box. Okay, next material is about Otter AI. And the next presenter is Ibu Esa Nafis Sumirat. Silakan, Teh Esa. Baik, terima kasih Ibu Ria. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan platform lain untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris khususnya ya, yaitu Otter.ai. Nah, apa sih Otter.ai ini? Jadi Otter.ai ini merupakan sebuah platform yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan AI tentunya, yang menawarkan layanan transkripsi percakapan secara otomatis, baik secara langsung maupun dari rekaman audio dan video. Jadi Otter.ai ini sebuah platform untuk merecord suara, namun setelah direcord dapat langsung ditranslatekan gitu ya. Nanti terdapat teksnya gitu, urutan teksnya dari percakapan yang telah kita record gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk keunggulannya tidak jauh berbeda dengan platform sebelumnya, yaitu gratis dan mudah digunakan. Kemudian tersedia di berbagai perangkat, jadi artinya untuk mengakses Otter.ai ini kita tidak perlu mendownload, hanya perlu mengunjungi web Otter.ai, atau mungkin ada yang ingin lebih mudah, ingin mendownload, bisa juga di-download melalui iOS atau Android gitu ya. Kemudian transkripsi otomatis secara cepat dan real time, tadi itu subtitlenya gitu ya. Terus akurasi tinggi untuk bahasa Inggris dan kemampuan membedakan pembicara. Jadi Otter AI ini secara tidak langsung dapat membedakan gitu ya, kan biasanya kalau metode audiolingual itu menggunakan dialog kan, seperti yang sudah dicontohkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kemudian dari dialog itu kan pasti ada pembicara satu, pembicara dua. Nah, dengan Otter.ai ini bisa bisa langsung dapat dibedakan gitu, bahwa yang sedang berbicara itu pembicara satu kah atau pembicara dua kah gitu, tanpa kita harus mengedit lagi kalau ini yang berbicara pembicara satu atau pembicara dua gitu. Jadi nanti translationnya tersusun dengan rapi secara langsung gitu. Kemudian untuk mengumpulkan rekaman yang mereka ingin kumpulkan kepada guru, mereka bisa men-share link akun Otter.ai mereka atau rekaman yang telah mereka buat melalui fitur share link ya. Jadi kebetulan Bapak Ibu untuk Otter.ai ini untuk fitur mendownload memang ada, tapi hanya untuk fitur yang berbayar gitu ya Bapak Ibu kebetulan. Nah, ini juga memudahkan kita ya, terus juga menghemat kuota dan menghemat juga penyimpanan
penyimpanan datanya ya, jadi tidak perlu di-download, tidak perlu memakan tempat banyak pada gadget kita atau PC kita gitu. Jadi bisa langsung di-share melalui link, nanti dari link yang kita share itu penerimanya akan langsung bisa mendengarkan audio atau rekaman yang telah kita buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk masuk ke platform Otter AI ini seperti apa? Tidak jauh berbeda juga dengan platform sebelumnya, yaitu kita bisa membuka website atau aplikasi Otter AI di web atau pada perangkat iOS atau Android, kemudian login bagi yang sudah memiliki akun atau sign up untuk yang belum memiliki akun. Nah, untuk memasukkan akunnya pun mudah Bapak Ibu, kita hanya perlu memasukkan email dan password kita ya. Nah, setelah itu untuk merekamnya nanti ada tampilan home, kemudian ada tampilan record gitu ya Bapak Ibu untuk mulai merekam. Kemudian jika ingin menjeda bisa klik tombol jeda, nanti ada di sebelah kiri bawah platform itu. Kemudian kalau ingin ketika sudah selesai merecord bisa langsung menghentikan perekaman dengan cara mengklik tombol stop. Nah, dengan mengklik tombol stop itu bisa secara otomatis percakapan yang kita record itu langsung tersimpan di akun otter.ai. Nah, bagaimana untuk mengumpulkannya gitu kepada guru ya untuk siswa-siswa kalau sudah melakukan tugas gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk mengumpulkan hasil rekaman audionya bisa langsung mengklik tombol share pada platform ini gitu. Nanti saya akan coba share bagaimana otter.ai itu ya tampilannya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya lagi-lagi kendalanya adalah jaringan. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Esa. Baik, kurang lebihnya tampilan Otter AI ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan home dari Otter.ai. Ketika kita sudah berhasil memasukkan email dan login ya ke akun Otter.ai, nah kita bisa langsung mengajarkan kepada siswa bagaimana pembelajaran bahasa Inggris menggunakan platform ini. Contohnya misal guru ingin memperdengarkan audio gitu ya. Seperti begini contohnya. Hello, good morning class. Today we are going to learn about greeting, and then I'm going to give you some dialogue about greeting, and then please listen carefully. Nah, di bagian ini guru bisa memperdengarkan terlebih dahulu audio mengenai percakapan yang ingin disampaikan kepada murid. Kemudian setelah diperdengarkan, maka konsep selanjutnya yaitu murid diinstruksikan untuk mengikuti atau mengucapkan ulang apa yang diucapkan oleh guru seperti yang tadi sudah dipraktekkan oleh Miss Ria ya, yang sebelumnya tadi platform pertama seperti itu. Kemudian atau juga bisa secara bergantian melakukan praktek percakapan gitu ya. Nah, kemudian misal di sini guru ingin memberikan materi tentang greeting. Ibu guru bisa
guru bisa dengan menginstruksikan seperti ini. Okay, class. Today I'm going to give you some dialogue, and then please listen carefully. And then after you listen the conversation, you have please choose a partner to in order you make a conversation, and please record your conversation with platform otter.ai. Nah, when you will to record your conversation, please open the otter.ai, and then you have you can click the button of record to record your conversation, and then if you want to like this ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berjalan untuk merekam ya Bapak Ibu. Kalau sudah diklik tombol record tadi, ini sudah berjalan merecord. Nah, if you want to resume the conversation, you can click this pause recording to pause the recording, and then if you want to continue your conversation, you can click again this button, resume recording. Then recording ini akan berjalan lagi gitu ya, akan merekam kembali percakapan yang sedang dilakukan oleh kita gitu. Kemudian if you have already finished your conversation, you can click the button of stop. This one you can stop. You can click this button, stop recording, and then the recording and the audio recording can automatically save in your account otter.ai. And after that, yeah, if you have already saved your recording, you can click the data that you have recorded before. And if you want to share, if you want to share to the teacher, you can click the button of share, this one, the button of the share. Tessa, mohon izin, waktunya 1 menit lagi, Tessa. Bahkan kurang. Baik, Ibu Nia. Mohon maaf ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, setelah muncul ini, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengganti ini ya, fitur yang ini. Nah, kita ganti ke semua orang yang memiliki link dapat melihat gitu ya. Anyone with the link. Jadi setelah diganti, di copy linknya, kemudian nanti siswa dapat men-share link ini melalui email guru atau melalui WhatsApp begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah di-share, maka yang menerima link ini akan otomatis dapat mendengarkan rekaman audio dari siswa tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai platform otter.ai ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Miss Ria. Baik, terima kasih Bu Esa. Menarik sekali ya otter.ai ini. Bisa dicoba Bapak Ibu. Oke, the next presenter, the last but not the least, ini Putu Adinda yang akan memaparkan mengenai apa teknologinya? Voice recorder and voice memos. Oh, voice recorder and voice memos. Boleh ditampilkan kembali mungkin ya PPT-nya. Pak SH minta tolong share screen. Baik, silakan Bu Nia. Udah muncul Bapak Ibu? Di tempat saya masih belum. Sebentar, saya stop share dulu ya. Belum, Tessa masih share screen. Oke.
Ya, silakan. Mia. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya memakai dua device ya. Yang satunya karena laptopnya apa namanya mic-nya rusak, jadi saya pakai yang untuk HP gitu. Teh SH sudah share screen Di-share aku kembali belum. PPT yang tadi. PPT yang tadi ya, yang Iya awal. betul. Ya, baik. Oke. Belum slide-nya TSH, maaf. Ya, ini ada kendala sepertinya. Ya, oke, sorry. Bentar. Bisa sambil dilanjut aja mungkin? Nah, sudah. Oke, sudah Oke, cukup. silakan. Oke, untuk voice recorder and voice memos ini, dan sebelumnya terima kasih untuk moderator untuk waktunya. Dan untuk aplikasi yang ini memang aplikasinya harus di-download ya Bapak Ibu, karena ini dari iOS or Play Store gitu. Jadi untuk voice recorder and voice memos ini adalah fitur yang penggunanya tuh merekam suara dan audio menggunakan mikrofon dengan perangkat. Jadi tuh ini adalah dua fitur yang menjadi satu aplikasi. Nah, uniknya di sini adalah ketika kita bisa merekam, kita juga bisa langsung mengedit Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita bisa merekam, memutar ulang, menyimpan, bahkan membagikan rekaman suaranya. Next, TSH. Dan untuk aplikasi ini juga pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Dan untuk kelebihannya, maaf TSH belum keganti ya? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan dan mudah diakses, yang kedua tidak perlu login atau sign up. Yang ketiga meningkatkan produktivitas atau efisien dalam merekam dan menyimpan audio, dan yang ketiga memungkinkan pengguna untuk membagikan rekaman audio dengan orang lain, dan keempat ada kelebihannya lain juga setelah saya telaah, yaitu kita bisa langsung mengedit Bapak Ibu sebelum kita kirimkan ke teman-teman, kita share ke Bapak Ibu yang lain, kita bisa mengedit dulu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Entah itu ditambahkan tag-nya atau dihilangkan suara yang tidak diperlukan, seperti itu. Dan untuk kekurangannya, jelas kualitas rekaman audio juga jika rekamannya buruk, hasilnya juga akan buruk, dan resiko kehilangan datanya juga, maksudnya jika tidak disimpan dengan baik atau habis direkam tidak disimpan, itu akan jelas hilang, tidak akan tersimpan otomatis. Lalu yang ketiga, aplikasi ini ada beberapa fitur yang gratis dan ada beberapa fitur yang berbayar. Tapi untuk saya pribadi, untuk fitur yang free ini sudah cukup untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang keempat, ini tuh dia aplikasi ini ketergantungan antar perangkat. Jadi ketika kan dia kan dua fitur dalam satu aplikasi ya, jadi mereka tuh akan saling ketergantungan seperti itu. Dari cara merekamnya, mengeditnya, jadi itu satu paket dan tidak bisa bukan dibagikan, tidak bisa diedit ke aplikasi yang lain seperti itu, karena mereka sudah dua fitur satu aplikasi seperti itu. Untuk kekurangannya. Next, KSH. Nah, ini ada step by step bagaimana cara menggunakan voice recorder and voice memos. Next, Kak. Oke. Untuk di iOS dan Play Store, kita bisa cari aplikasi Play Store dengan nama Voice Recorder and Voice Memos. Nah, lambang aplikasinya seperti di atas angka 1, seperti itu. Lalu kita download. Setelah di-download, itu akan banyak pilihan. Belum, Kak? Masih mundur. Nah, akan ada pilihan, bisa untuk yang kita voice note dengan
apa sih, dosen, guru, atau yang standar, atau yang untuk seminar juga bisa. Jadi saya pilih yang standar aja untuk dipraktekkan dan klik tombol mic-nya. Lalu di sini kita bisa langsung merekam. Nah, selain merekam, kita juga bisa nih mendengarkan dulu nih suara yang habis kita rekam, kita bisa dengarkan dulu. Nah, dikira sudah tepat, bisa diteruskan. Jika dikira belum tepat, bisa dihapus, bisa kita rekam ulang. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa ngerekam sesuai kebutuhan. Jika ada nih miss di suara kita, itu kita bisa hapus, kita bisa rekam ulang, tidak perlu mengulang dari awal. Jadi kita perlu melanjutkannya saja. Seperti itu. Next, Kak. Nah, yang keempat, setelah merekam akan ada fitur save. Nah, itu kita bisa rename langsung. Rename langsung sesuai kebutuhan, misalnya nama dan kelas, seperti itu. Lalu langsung tekan tombol save aja. Nah, ketika kita tekan tombol save, itu akan tersimpan otomatis di dalam aplikasinya ya, Bapak Ibu. Lalu di bawah sendiri untuk gambar nomor 5, di bawah sendiri itu ada yang di sebelah pojok kanan bawah, itu ada list recorder. Nah, kita klik di situ akan muncul gambar yang di nomor 6. Nah, saya sudah mengambil beberapa recorder. Nah, di sini ada dalam list save memos ini akan tampil beberapa rekaman. Nah, saya mencoba 2 rekaman dan itu tersimpan aman ya Bapak Ibu. Tersimpan aman, lalu saya memilih 1 untuk diedit. Next, Kak. ASH. Raffi Tolong lagi Oke, kalkulator bentar ya. mana? Next. Sepertinya ini kendala jaringan lagi. Yes, Udah oke, nggak diklik apa-apa. tapi belum pindah ya. Oh, itu ya. Nah, sambil kita menunggu slide-nya, nanti di slide number 7 itu akan ada fiturnya nih Bapak Ibu. Ada fiturnya yaitu memotong suara, terus memberi tag pada suara, misalnya ini tag suara siapa, ini tag peserta keberapa, peserta pertama atau peserta kedua gitu. Jadi kita bisa tandain seperti itu. Ini untuk suara yang mana, ini untuk suara siapa, seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kendala jaringan jadi kita belum bisa melihat next slide 7-nya. Nah, baru muncul ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, dalam fitur ini kita bisa mengedit rekaman sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa fitur yang setelah saya coba, yaitu memotong rekaman, memberi tanda, serta mempercepat dan memperlambat rekaman. Jadi misalnya rekaman itu normalnya 1 kali ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lambatin nih Bapak Ibu jadi 0,5 atau lebih cepatin, jadi 2 kali lebih cepat berbicaranya, atau yang lebih lambatnya 0,5, jadi kita ngomongnya lambat sekali Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi unik juga ya, saya berpikir seperti itu. Dan setelah kita edit nih sesuai kebutuhan kita bisa klik tombol save. Nah, ketika kita klik tombol save, rekamannya itu akan rekaman yang baru kita edit, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut rekamannya itu rekaman yang sebelum diedit, tidak. Jadi rekamannya ketika kita sudah klik tombol save, nah rekaman itu akan tersimpan otomatis di dalam aplikasi. Dan kita juga bisa membagikannya kok Bapak Ibu ke teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain seperti itu untuk aplikasi ini. Mohon Dan maaf nih ya, hanya ya, tersisa berapa menit saja. Kita sudah baik. lebih 7 menit ya Oh, dari baik. jadwal yang ditentukan. Ya, oke, saya tambahkan sedikit karena saya mengajarnya di PAUD ya Bapak Ibu. Jadi untuk fitur ini tidak begitu mendalam saya ajarkan kepada anak didik saya. Jadi saya hanya memberikan rekaman mereka berbicara seperti bahasa Inggrisnya pisang, banana, itu saya rekam anaknya one by one, satu-satu saya rekamin. Lalu saya hanya memberikan fitur mereka untuk mendengarkan percakapan mereka sendiri
ucapan mereka sendiri. Itu mereka udah membuat mereka happy seperti itu karena saya mengajarnya PAUD-nya Bapak Ibu. Jadi hanya pada dasarnya aja saya memperkenalkan kita bisa belajar menggunakan aplikasi ini seperti itu untuk mendengarkan dan berbicara sesuai yang teman-teman inginkan, misalnya bahasa Inggrisnya pisang, apel, seperti itu, dan mereka mendengarkan suara mereka sendiri, dan alhamdulillahnya mereka happy dengan pembelajaran ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dan semoga aplikasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nia, Bu Nia ya yang sudah mempraktekkan mengenai voice memos tadi ya Bapak Ibu. Dan pada intinya jangan lupa di akhir kita memberikan feedback begitu ya kepada murid. Kita juga tegaskan di rubrik penilaian mengenai fluency, accuracy tadi ya dan juga pronunciation dari murid-murid kita. Kesimpulan dari kegiatan ini tentu saja diharapkan ada dampak yang positif gitu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ini tidak hanya digunakan dalam mapel bahasa Inggris, tapi juga di mapel lain sangat bisa sekali, ya. Kemudian juga adanya peningkatan kesadaran murid nih. Selama ini mereka hanya main-main dengan HP, tapi ternyata bisa digunakan untuk belajar, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sesi Q&A, tanya jawab. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Kita diskusikan bersama. Baik. Boleh di kolom chat atau secara langsung. Kalaupun tidak, kebetulan kami sudah menjalin silaturahmi ya di grup WhatsApp ya. Jadi sudah ada grup WhatsApp yang kami buat. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bertanya di sana. Insya Allah akan kami respon. Gitu ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu jangan lupa mengisi link. Linknya sudah di-share. Nah, silakan Bapak Ibu di sini di kolom chat sudah ada link sertifikat. Kehadiran dan sertifikat, silakan segera diisi. Dan jangan lupa Bapak Ibu ada link tadi sudah di-share oleh Bu Arya di awal mengenai refleksi kegiatan hari ini. Next slide, Tessa. Punten ya. Nah, ini Bapak Ibu hal baru yang Ibu dapatkan dari diseminasi ini apa? Kemudian rencana Bapak Ibu ke depan nih setelah mengimplementasikan itu ingin seperti apa? Silakan, sudah ada link Padlet-nya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja di link Padlet tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, that's all our presentation. Semoga kita dapat terus menghadirkan yang terbaik bagi murid-murid kita di kelas, gitu ya. Kita belajar dan terus belajar karena guru yang baik tentu guru yang layak mengajar adalah guru yang terus dan terus belajar, Bapak Ibu ya. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senang belajar. Baik, sebelum mengakhiri sesi ini ada foto bersama dulu. Teh Hesti sudah siapkah? Boleh kita foto bersama dulu, on Ya. cam dulu, di slide-nya dimatikan dulu kali Bu Esa ya. Stop dulu ya. Oke, stop share. Belum, masih muncul ini. Jaringan. Nah, Oke, sudah. jaringan. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Sudah siapkah? Boleh on cam. Boleh on cam. Ada Ini berapa belum slide, semua Bu on Esti? cam. Ada satu slide aja ini, kebetulan. Oke, boleh. Sepertinya sebagian sedang di kelas juga ya. Ya udah kalau gitu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, tahan. Sebentar. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2, tahan. Oke. Baik, terima kasih Bu Mau Hesti. lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Sudah cukup sepertinya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi link sertifikat ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.